Oke, kita mulai dari Prino ya. Seperti cerita gue kemarin, gue beli ketiga tanaman ini sebenarnya gara-gara dia satu nih. Gue pengen banget punya si Mellow, Alocasia Mellow ini, Rhino Skin ini udah lama banget. Seperti yang gue bilang udah lama banget. Dan ternyata nggak gampang. Ketika datang waktu itu daunnya kuning satu. Setelah gue rawat seminggu, 2 minggu ternyata rusak lagi daunnya kuning satu. Gejala daun menguning, salah satu penyebabnya adalah kepanasan, kurang air. Dan itu agak sedikit bertolak belakang dengan proses perawatan philodendron, monstera, dan sebagainya. Ketika daun menguning itu kita kira kelebihan air, busuk akar, dan sebagainya. Yes, Alocasia itu sangat sensitif dengan yang namanya kelembaban. Jauh lebih sensitif dibandingkan philodendron. So, media yang tepat, penyiraman yang teratur itu lebih ketat lagi, lebih susah lagi dibandingkan ketika kalian memelihara Monsvar bahkan. Yang menurut gue sebelumnya Monsvar itu susah dan Alocasia ini lebih susah lagi menurut gue. Kita start dari Alocasia Mellow. Kebetulan ketika datang gue langsung reporting dengan media yang sama, yaitu daun bambu, andam, dan sedikit campuran sekam. Sebaiknya media apa yang cocok? Jadi semua Alocasia itu nggak sama. Ada yang cocoknya media sekam, dibilang seperti ada yang cocoknya daun bambu, ada yang cocoknya bahkan moss. Seperti Alocasia Mellow ini, gua sendiri dengan keadaan rumah gua dan penyiraman sekitar 2-3 hari sekali, gue menggunakan media daun bambu dan andam. Itu bagus banget. Kenapa? Itu poros, ketika disiram air tidak menggenang banyak, tidak terserap banyak, langsung keluar, mengalir lewat bawah. Dan gue di sini juga menggunakan pupuk guano. Seperti itu. Peletakannya jangan pernah sampai terkena matahari langsung kalau kalian nggak mau dia kepanasan. Dia sangat sensitif. Meskipun kulitnya keras, tapi hatinya lunak. Oke. Sedangkan selanjutnya adalah Black Velvet. Black Velvet. Gue tersisa tinggal 1 daun, Survivor. Dan ini, oke, gue singkirkan dulu ya si Mellow. Ya, pot kali ini dipersembahkan oleh kopi. Gue suka banget sih pakai gelas-gelas bekas kopi seperti ini karena selain go green ya, penggunaan plastik yang berulang, kalian bisa ngeliat pertumbuhan akar sih, tapi ini kacanya burem. Nah, ini kelihatan nih. Kayak gini kelihatan nih akarnya nih. Jadi gue tahu bahwa tanaman ini sebenarnya sehat. Kalau menggunakan pot seperti ini kan nggak transparan ya, jadi gue kayak meraba-raba gitu loh, kayak ini sebenarnya sehat nggak sih akarnya. So far kalau daun kenapa-napa tapi akar masih sehat, itu masih bisa diselamatkan. Kenapa daunnya berkurang? Karena daunnya menguning, rusak, jadi gue potong. Karena media yang gue pakai ternyata daun bambu dan sekam itu nggak cocok untuk kedua ini. Ini tidak berlaku di rumah kalian ya, mungkin saja. Kebetulan di tempat gue tidak cocok. Si Black Velvet Ninja, akhirnya gue menggunakan media moss. Karena ketika gue cek akarnya belum banyak dan dia butuh kelembaban yang jauh lebih tinggi, so gue menggunakan moss. Entah moss hidup atau sphagnum moss yang direndam dengan cairan B1 selama 10 menit. Kalian peras, jangan sampai basah banget. Mossnya dibuat lembab saja, itu bagus banget buat pertumbuhan akar. So, karena mungkin dia juga ketika datang ke rumah gua, daerah rumah gua nggak cocok dengan tempat pemeliharaan sebelumnya, jadi dia beradaptasi. So far, 1 daun tapi akar sehat, it's okay. Emang pertumbuhannya agak lambat. Dan si Black Velvet ini juga sama, cuman yang ini gue masih tetap menggunakan daun bambu dan sekam. Daun bambu, andam, dan sekam. Buat kalian yang nggak tahu andam itu apa, andam adalah ketika kalian punya perasaan tidak enak kepada seseorang dan kalian simpan di dalam hati. Dendam, Bambang. Andam itu sampah daunan kering, batang, dan sebagainya yang dikeringkan. Kalian bisa beli di online shop. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah memberi rongga di dalam media tanam. Medianya lebih poros, akar kalian punya ruang untuk bernafas, untuk bertumbuh, dan tetap lembab tanpa harus air menggenang dan mengendap di media. Itu kan bikin busuk akar ya. Dan itu bagus banget. Untuk si Black Velvet, kenapa gue pertahankan? Karena kemarin kebetulan dia masih baik-baik saja sih. Masih baik-baik saja dengan media. Yang pertama kali gue pakai ketika repotting itu andam, daun bambu, dan sekam. Gue belum pupuk sama sekali dan hanya penyiraman air seperti itu. Nah, treatment yang gue gunakan ketiga tanaman ini berbeda.
Untuk si Melo, gue taruh di tempat biasa aja. Tempat teduh, tempat yang indirect light, indirect sunlight, nggak terbakar, dan gue siram 3 hari sekali, 2-3 hari sekali. Setiap malam gue misting pakai semprotan. Sedangkan yang kedua ini, gue taruh di tempat media seperti akuarium, tempat akuarium, dan gue tutup plastik. Jadi gue membuat sistem, kalau misalnya para penggemar tanaman itu bilangnya teknik sungkup. Teknik sungkup kalian bisa cari sendiri, tapi next gue akan ajarin prosesnya seperti apa. Kalau kalian mau simple, misalnya pot seperti ini, kalian ambil plastik. Oke, gue nggak nemu. plastik transparan, kalian tutup, kalian ikat supaya kelembabannya lebih stabil dan respirasinya juga lebih stabil. Itu gunanya sungkup. Berbahaya atau enggak tergantung. Dengan kondisi tanaman yang kurang segar itu sangat baik karena membuat tanaman jauh lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan kelembaban udaranya. Tapi untuk beberapa tanaman jika disungkup itu akan berakibat daun rusak, daun kuning, dan daun dalam tanda kutip bonyok sih. Tapi untuk alokasia ini gue akan sangat sarankan ketika kalian baru pertama kali beli dan kalian baru datang, please jangan pindahkan medianya. Kalau kalian dapatnya moss, keep going with moss, mungkin sampai seminggu 2 minggu dengan penyiraman cairan atau air dicampur B1 2-3 hari sekali. Misting aja, jangan sampai basah. That's it. Karena tanaman alokasia ini sangat sensitif. Iya, karena tanaman ingin dimengerti segitu susahnya. Gue baru tahu. Jangan ulang kesalahan gue yang sama. So, kalau tanaman baru datang, tanaman yang kalian beli, jangan pindahkan media dulu. Sudah beradaptasi, baru deh kalian boleh pindahkan ke media. Media apa yang gue saranin? Media yang gue sarankan setiap alokasia berbeda. Contohnya Black Velvet ini gue memakai moss. Mungkin kalau kalian yang baru datang dan keadaan tanaman kalian akarnya belum banyak, tanaman agak lesu, gue sarankan pakai moss. Apalagi moss hidup itu jauh lebih baik. Kalau tanaman kalian sehat dan sudah ada media tanamnya seperti daun bambu, ikutin aja daun bambu. Cuman daun bambu itu sifatnya lebih lembab dibandingkan sekam bakar, sekam mentah, dan lain-lain. So, kalian harus tambahkan juga yang namanya andam, akar pakis, oven. Itu membuat lebih poros media, lebih renggang, supaya ketika kalian siram air tidak mengendap dan membuat busuk di akar. So it's tricky memelihara alokasia, emang nggak mudah, but it's worth. Bagus banget tanamannya. Nah, buat kalian pengen tanya gue beli di mana, nanti gue akan taruh linknya di bawah atau nanti di akhir video. Kalian bisa cek langsung tanya ke sellernya. Harga gue nggak bisa kasih tahu karena tergantung si seller ngasihnya berapa. But so far masih affordable sih, dan si seller juga cukup baik. Pak, endorse ya, siapa tahu dikasih tanaman lagi. Kasih bonus loh, Mas. Gue akan update lagi kalau misalnya sudah tumbuh daun. Oh iya, kemarin gue sempat beli alokasia dragon scale. Good news, gue taruh di media sungkup dan dia segar dan sudah mengeluarkan tunas. Stay tune di Plant and Plant. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya karena akan lebih seru. Gue akan unboxing yang lebih wah lagi tanamannya, lebih nggak mahal juga sih. Buat gue tanaman nggak perlu mahal, yang penting terjangkau, dan terjangkau itu relatif bro. Ya tanaman mahal banget sih sumpah. Please ya seller-seller, jangan jual mahal-mahal. Kami ingin tanaman yang lebih murah dan lebih baik. Pak Tani, jangan mahal-mahal. Stay tune di Plant and Plant, jangan sampai ketinggalan. Like dan subscribe kalau kalian suka, bagikan kalau menurut kalian ini bermanfaat buat teman-teman kalian, buat kalian yang ingin berkomentar atau bertanya soal problematika tanaman kalian. Please silahkan, boleh DM, boleh chat, boleh ngapain aja. Dan gue akan taruh link Instagram gue di bawah. Main-main aja, siapa tahu giveaway. Yalah, lihat nanti ya. Koleksi tanaman gue juga akan update di Instagram. Tips and trick yang simple, yang mudah. Oh iya, yang mau tahu beli media tanam di mana? Mungkin buat kalian yang cari media moss susah, please DM di bawah. Nanti gue akan kasih tahu gue beli di mana. Oh iya, kalau menurut kalian juga butuh tips and tricks dalam meracik media tanam, let me know. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Karena tanaman
Ciao!